dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Chandra Lutfi Amalia. Pada video kali ini saya akan melakukan uji sensori, yaitu uji pengenalan atau uji threshold. Uji pengenalan atau uji threshold adalah uji indrawi menimbulkan rangsangan untuk mengetahui ambang batas sampel yang diujikan. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah panelis dapat mengetahui rasa dasar dari sampel yang diujikan. Uji yang akan saya lakukan ini menggunakan beberapa sampel rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, umami, dan pahit. Sebelum itu, kenapa sih kita bisa membedakan mana rasa yang manis, asam, umami, asin, dan pahit di lidah kita? Jawabannya adalah karena di dalam lidah kita terdapat kuncup-kuncup pengecap, yang mana kuncup pengecap ini memiliki saraf yang dapat membedakan jenis-jenis rasa. Nah, berdasarkan 5 rasa dasar yang akan saya uji, saya akan menggunakan coklat sebagai sampel dari rasa dasar manis. Untuk rasa dasar asin, saya menggunakan keju. Untuk rasa asam, saya menggunakan vitamin C tablet. Untuk rasa umami, saya menggunakan makanan ringan ekstrudat. Dan untuk rasa pahit, saya menggunakan sampel kopi. Nah, merek yang saya gunakan adalah Dairy Milk, Silver Queen, dan KitKat. Nah, untuk uji pengenalan atau uji threshold yang akan saya lakukan ini, saya akan menguji beberapa parameter, yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Untuk warna dari ketiga jenis coklat ini, walaupun terlihat mirip, tapi apabila diamati, coklat Dairy Milk yang di tengah itu dia lebih muda daripada yang lainnya. Coklat Silver Queen di sebelah kanan dia berwarna coklat agak tua, sementara yang di tengah itu agak terang, dan KitKat dia hampir sama, tapi dia lebih gelap daripada Dairy Milk yang di tengah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa bisa terjadi perbedaan warna dari ketiga jenis coklat dari merek yang berbeda. Perbedaan warna ini disebabkan oleh proses fermentasi biji kakao. Karena proses fermentasi tersebut akan mengubah komponen kimia di dalam biji kakao dan akan menyebabkan terjadinya oksidasi, pemecahan protein, aktivitas enzim, dan reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan non-enzimatis. Selain itu, fermentasi juga menghasilkan asam amino bebas dan gula peredoksi yang merupakan prekursor warna coklat. Ini coklat Silver Queen, akan saya cium baunya, aromanya. Nah, ini coklat Dairy Milk. Coklat. Lalu yang terakhir KitKat. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih coklat bisa memiliki aroma yang khas. Aroma khas coklat ini disebabkan oleh adanya komposisi senyawa volatil yang ada di biji kakao. Komponen tersebut adalah aldehid, keton, dan senyawa karbonil. Nah, pada proses pembuatan coklat ini ada tahap penyangrai biji kakao. Pada tahap penyangrai tersebut, karena menggunakan panas, komponen-komponen yang ada di dalam biji kakao akan mengalami reaksi Maillard yang menyebabkan munculnya komponen volatil beraroma khas coklat. Nah, untuk uji pengenalan rasa ini, saya akan mencicipi coklat satu persatu. Ini sebenarnya sekalian sama tekstur ya. Tekstur itu kita biarin
coklatnya itu lumer di mulut. Nah, oke, saya sudah mencicipi semua coklat ini dan saya akan membandingkan hasil dari uji pengenalan dengan lidah saya. Menurut saya, dari ketiga jenis coklat ini, dia punya rasa yang berbeda-beda. Tapi untuk segi kemanisan, coklat yang paling manis adalah coklat Dairy Milk. Mengapa coklat Dairy Milk lebih manis ketimbang dua coklat yang lain? Kita cek komposisinya. Untuk Silver Queen, dari coklat yang pertama, gulanya itu sebesar 11 gram. Lalu Dairy Milk, coklat yang paling manis, gulanya 15%. Nah, untuk KitKat, gulanya 8%. Nah, besarnya kandungan gula pada produk-produk coklat ini itu memiliki pengaruh pada tingkat kemanisan coklat yang saya cicipi. Semakin besar kadar gula pada produk coklat akan meningkatkan kemanisan dari coklat tersebut. Kemudian dari tekstur, saya sudah cicipi tadi bersama rasa. Nah, tekstur coklat ini ketika kita diamkan di mulut sejenak, tidak dikunyah, hal itu akan menyebabkan coklat lumer atau meleleh di dalam mulut. Karena coklat memiliki titik leleh lemak yang lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, titik leleh lemak dari masing-masing coklat ini berbeda. Perbedaan tersebut menentukan kekerasan dan tekstur coklat tersebut. Kalau coklat itu mudah meleleh di mulut, itu berarti coklat tersebut memiliki kualitas yang bagus. Saya menggunakan keju dengan merek Kraft, Mac, dan Frochis. Nah, ini adalah ketiga jenis keju sesuai urutan yang tadi saya sebut untuk membandingkan warna dari masing-masing merek. Dari warna relatif sama, yaitu putih kekuningan dan berwarna pucat. Keju Kraft memiliki warna kuning yang lebih tua dibandingkan dengan dua sampel lainnya. Nah, keju ini berwarna kuning karena keju terbuat dari susu yang mana terdapat beta-karoten atau pigmen kuning yang larut di dalam lemak. Perbedaan warna dari ketiga sampel keju kemungkinan disebabkan oleh teknik dan lama pemeraman. Pada proses produksinya, keju awalnya berwarna putih, tapi semakin lama pemeraman, maka warna keju akan semakin menua. Selanjutnya, saya akan menguji aroma dari ketiga sampel keju ini. Saya telah menguji parameter aroma dari keju dengan 3 sampel yang berbeda ini. Masing-masing keju dari 3 merek berbeda ini memiliki aroma yang khas, yaitu aroma keju. Aroma keju ini disebabkan oleh adanya senyawa volatil seperti asam, ester, dan senyawa pembentuk flavor yang dihasilkan dari proses fermentasi. Ini saya tekan-tekan dengan menggunakan jari untuk menguji teksturnya. Dari ketiga sampel keju ini memiliki tekstur yang relatif sama, yaitu lunak. Tekstur lunak pada keju ini disebabkan oleh proses pemeraman pada produksi keju. Selama proses pemeraman tersebut, akan terjadi hidrolisa protein yang membuat kasein susu mudah larut sehingga keju bertekstur lunak. Tekstur keju ini juga dipengaruhi oleh kadar lemak, karena lemak dapat memecah matriks protein sehingga menghasilkan tekstur yang lembut.
Ketiga sampel keju ini memiliki rasa yang relatif sama, yaitu rasa khas keju asin. Rasa yang paling menonjol adalah dari keju dengan merek McD. Keju memiliki rasa khas yang asin disebabkan oleh adanya proses penggaraman. Penggaraman tersebut merupakan proses pembentukan cita rasa keju sekaligus sebagai proses pengawetan. Sampel vitamin yang saya gunakan adalah Vise, Vitasimin, dan Sonsi. Saya sudah mencium aroma dari ketiga jenis sampel ini. Ketiga jenis sampel ini memiliki aroma khas asam yang berbeda-beda, terutama Vise, karena saya menggunakan sampel lemon. Aroma yang saya cium adalah aroma lemon. Sedangkan untuk Vitasimin dan Sonsi, aroma yang saya cium adalah aroma jeruk. Nah, adanya perbedaan aroma dari masing-masing sampel vitamin ini disebabkan oleh adanya penambahan bahan-bahan perasa, seperti misalnya ini lemon ditambah perasa perisa lemon dan jeruk ditambah perisa jeruk. Dari ketiga vitamin dengan merek yang berbeda tersebut, rasanya relatif sama, yaitu asam. Ketiga vitamin ini terasa asam dikarenakan adanya kandungan vitamin C sebesar 500 mg yang tertera pada komposisi produk. Rasa asam ini disebabkan karena vitamin C atau asam askorbat yang memiliki karakteristik asam dengan pH rendah. Tekstur dari masing-masing sama, yaitu keras, dan apabila kita masukkan ke dalam mulut, dia perlahan akan larut. Hal ini dikarenakan vitamin C memiliki sifat yang mudah larut dalam air. Sampel yang saya gunakan untuk uji pengenalan cita rasa dasar umami adalah Cheeky Balls, Cheetos, dan Taro. Nah, masing-masing sampel sudah saya letakkan. Yang ini adalah Cheeky Balls, Cheetos, dan Taro. Nah, saya akan menguji aroma dari masing-masing sampel. Aroma dari masing-masing sampel ini berbeda. Hal ini dikarenakan adanya tambahan perisa atau flavor pada masing-masing makanan extruded ini. Cheeky Balls memiliki aroma kaldu ayam, sedangkan untuk Cheetos dia memiliki aroma yang khas jagung bakar. Nah, untuk Taro dia memiliki aroma khas potato barbecue. Kemudian saya akan menguji rasa dari masing-masing sampel. Nah, saya sudah mencicipi rasa dari masing-masing sampel. Rasa umami yang terdapat pada masing-masing sampel ditunjukkan dengan adanya rasa gurih. Nah, rasa gurih ini disebabkan oleh komponen yang disebut glutamat. Glutamat akan terikat dengan protein, kemudian apabila terjadi hidrolisis protein, maka akan menyebabkan terbebasnya asam glutamat bebas yang kemudian menimbulkan rasa gurih yang khas. Nah, rasa gurih ini juga disebabkan oleh adanya kandungan lemak dan protein pada produk tersebut. Selanjutnya, saya akan mencoba cita rasa dasar yang terakhir, yaitu pahit, dengan menggunakan sampel kopi. Nah, ini dia kopi yang sudah saya seduh. Yang pertama adalah kopi kapal api, yang kedua adalah kopi Nescafe,
Dan yang ketiga adalah kopi Torabika. Nah, ini adalah perbandingan warna dari masing-masing sampel kopi. Ini adalah kopi kapal api. Ini kopi Nescafe. Dan kemudian ini adalah kopi Torabika. Bisa dilihat perbedaannya. Yang ini berwarna coklat gelap. Yang ini berwarna hitam pekat. Dan yang ini coklat tua agak kehitaman. Nah, dari ketiga jenis kopi ini, yang memiliki warna paling gelap adalah kopi dari Nescafe. Kopi berwarna hitam dikarenakan adanya proses penyangraian atau pemanggangan menggunakan panas yang membuat kopi menjadi hitam. Di dalam biji kopi terdapat gula-gula reduksi dan gugus aminoprotein yang dalam keadaan suhu tinggi menyebabkan reaksi Maillard. Reaksi inilah yang membuat kopi berubah warna menjadi gelap. Nah, saya akan melakukan uji pengenalan berupa parameter aroma dari ketiga sampel kopi ini. Masing-masing dari kopi ini memiliki aroma yang berbeda. Tetapi aroma tersebut hampir mirip dan merupakan aroma khas dari kopi. Aroma khas kopi disebabkan oleh adanya komponen volatil yang terbentuk ketika gula reduksi bereaksi dengan asam amino pada reaksi Maillard pada saat penyangraian. Saya akan mencicipi rasa dari masing-masing kopi ini. Yang pertama adalah kopi kapal api. Pahit. Kemudian saya akan mencicipi rasa dari kopi Nescafe yang paling hitam. Kemudian saya akan mencoba kopi yang terakhir, yaitu kopi Torabika. Saya bukan penikmat kopi, apalagi kopi pahit ya tanpa gula. Jadi semua rasa ini menurut saya sama, pahit. Untuk kepekatan pahitnya, menurut saya kopi Nescafe. Nah, setelah saya mencicipi 3 sampel kopi hitam tanpa gula murni, ya rasanya adalah pahit. Rasa pahit kopi disebabkan oleh adanya kandungan senyawa penyebab rasa pahit, yaitu kafein, trigonedina, asam klorogenat, senyawa turunan kuinida, dan katekol. Itulah uji pengenalan atau uji threshold yang telah saya lakukan pada 5 macam sampel rasa dasar.
Nah, itulah uji pengenalan atau uji threshold yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.